Dash. Kita bicara Dash Digital Cash. Dia itu koin lama ini. Seangkatan sama si Litecoin dia. Dan teknologinya pun masih proof of work dia, si Dash itu. Jadi Halo malam teman-teman semua, ketemu lagi di acara Investor Crypto. Bareng saya Alvin. Dan saya ada di Investor Crypto. Malam ini kita mau bahas koin Dash ya, Dad. Rencananya kita koin Dash. Ya. Sebelumnya kita mau baca dulu komen dari teman-teman nih. Iya, biar seru dong ya. Jadi kita ada segmen baru sebelum bahas koin, kita bacain dulu komen yang menarik ya menurut saya. Iya kan, kita kan ceritanya kan belajar bareng-bareng dong. Iya. Oke, udah kelihatan belum? Udah. Nih saya akan bacain ya, menurut saya menarik nih. Satu nih dari ini nih, Made Suwito. Terus stablecoin terbaik itu apa menurut Om? Dia nanya katanya si stablecoin itu yang aman apa? Sebenarnya stablecoin itu kan sebenarnya jalan di network kripto yang paling utama sekarang di Ethereum. Jadi si stablecoin itu ERC20 token, salah satunya USDT dan USDC. Nah, yang paling kredibel di pasaran yaitu USDC ya. Pokoknya nggak tahu lah secara ini auditnya gitu. Jadi kan di audit tuh yang paling kredibel USDC dipakai sama investor-investor yang kelas kakap lah. Gitu. Bukan USDT ya, padahal lebih gede market cap-nya kan? USDT. Iya, cuman USDT banyak drama. Gitu. Kalau secara kredibel USDC itu, yang punya itu yang si itu Winklevoss Brother yang punya Gemini Exchange. Ya, dia dipercaya itu, duitnya ada gitu. Menarik pertanyaannya berikutnya nih dari Stellar nih. Ini Mbak apa Mas ya, gue nggak tahu nih. Ini channel yang langsung auto subscribe karena bicara kripto ya, bicara teknologinya bukan cuma harganya, karena teknologilah yang akan merubah peradaban. Wah, mantap nih. Baik ekonomi, industri dan lain-lain. Saya yakin blockchain bisa digunakan untuk kepemilikan properti, kendaraan dan lain-lain. Benar gak Min? Betul. Itu namanya use case dari blockchain, salah satunya yang paling gede adalah digital identity. Ya. Wah, itu ya. Apalagi ya. Nah, udah ini langsung nih, mantap. Yang ditunggu-tunggu. Wah, udah ditunggu-tunggu ternyata pin channel kita. Oke deh, makasih supportnya ya. Dasnya gimana? Sekalian bahas, dia udah muji kita nih. Kita bahas aja langsung das ya. Ya. Ada PPT deh. Ada dong, tapi sedikit aja. Soalnya kalau terlalu dalam juga nggak akan didengar kayaknya. Di skip kayaknya. Dash. Kita bicara Dash Digital Cash. Dia itu koin lama ini. Seangkatan sama si Litecoin dia. Dan teknologinya pun masih proof of work dia, si Dash itu. Jadi kita bahas teknologinya dulu ya. Nih. Ya. Nah ini nih teman-teman, si Dash itu ya teman-teman, kalau ada yang belum tahu itu di fork dari Litecoin, si Dash itu. Litecoin di fork dari Bitcoin. Jadi boleh teman-teman mau nge-forking lagi Dash, bikin lagi namanya Bang Jago Coin, boleh hasil forking dari Litecoin. Nah, ntar kita dukung bareng-bareng, bisa tuh jalan di Indonesia, kita bikin forking dari Dash tuh. Ya itu terus ya, karena dia forking dari Litecoin dan Litecoin forking dari Bitcoin, tentu saja dia itu kan proof of work. Cuman yang namanya forking pasti dia punya
punya tujuan kenapa dia nge-forking Litecoin, pasti ada yang kuat, ada yang kurang dari si Litecoin dan Bitcoin menurut si Das gitu. Nah, dia itu salah satunya itu cepat dia si Das itu jadi nge-modify si POW-nya dengan salah satunya dengan ini nih masternode gitu. Jadi kenapa jadi cepat? Karena kan kalau POW melibatkan semua node gitu ya. Nah, kalau si Das itu dia ada masternode-nya gitu untuk melakukan transaksi supaya lebih cepat lah gitu intinya mah gitu. Gue juga nggak tahu. Jadi nggak full ini dong, jadi nggak full desentralisasi. Ya kan biasanya kan sesuai dengan blockchain trilemma, kita harus milih, ada trade off antara scalability, antara security, antara desentralisasi dengan scalability, ada trade off gitu. Oke. Ya. Dia ada, jadi si masternode tuh kalau nggak salah mahal, dia tuh harus ngirim berapa gitu, harus ngirim ke walletnya tuh berapa gitu, berapa das gitu, gua lupa sih. Nah, dia itu terkenal digital cash yang cepat, makanya dia salah satu produknya itu ini makanya private send sama instant send. Nah, ini si das itu awalnya itu sebenarnya termasuk privacy coin gitu. Jadi termasuk coin, makanya dia ada private send. Nah, ntar gue jelasin apa? Privacy coin itu apa? Nah, privacy coin itu jadi gini kan, kalau teman-teman kalau ngirim ngirim Bitcoin ke saya nih, itu kan kelihatan dari mana, dari wallet, misalnya Alvin ngirim ke saya, ke gua BTC, nah itu kelihatan di blockchain explorer-nya gitu bahwa yang ngirim itu wallet ini ke wallet ini. Nah, kalau privacy itu nggak kelihatan gitu. Tapi di CDAS ini privacy-nya itu optional. Jadi bukan setiap transaksi privacy. Nah, kalau si Monero kalau nggak salah setiap transaksi itu private gitu. Jadi kita nggak tahu, beneran tahu gitu. Nggak tahu gitu. Tiba-tiba nerima aja koinnya gitu. Dulu awalnya gitu si Dash itu, dia didesain forking dari Bitcoin yang tujuannya rada privacy coin dan juga cepat gitu. Jadi instant send dengan cara implementasi masternode ini gitu. Tapi si Dash ini banyak kontroversi nih. Nah, pertama itu dulu sih sebenarnya namanya Xcoin, terus Darkcoin. Kelihatan sih dari awalnya kayaknya dia emang pengen privacy. Nah, cuman tahun 2000 berapa ya? 19 gitu. Banyak yang ngedelis si Dash karena dia itu privacy coin. Soalnya privacy coin itu terutama yang exchanges yang ada di Amerika kayak Bittrex, kayak Coinbase, dia nggak mau privacy coin karena soalnya itu nggak bisa di trace gitu. Jadi kalau dipakai buat hal-hal yang negatif nggak bisa di trace kan yang namanya privacy coin. Nah itu katanya melanggar hukum gitu. Jadi nggak mau, itu si Bittrex itu ngedelis si Das itu waktu 2000, lupa lah, 2017, 2019. Banyak privacy coin di delis di Bittrex, Jetcoin dulu yang sekarang gantinya Virocoin, Zcash deh kalau nggak salah. Nah itu privacy coin juga. Jadi kita nggak tahu itu, kita transaksinya di blockchain explorer nggak kelihatan ada transaksi, tapi nggak tahu dari wallet mana ke mana gitu. Nah, gara-gara si Das takut, mungkin takut masalah hukum juga, dia itu jadi mengubah arah keluar dari image privacy coin gitu. Dan emang dia nggak ngaku bahwa si Das itu privacy coin, bukan, soalnya privacy transaksi privasinya itu optional. Itu alasannya. Dan akhirnya kayaknya menang deh kayaknya, si itu tuh emang optional, nggak kayak Monero. Kalau Monero kan beneran privacy gitu. Terus si Bitcoin aktivis juga si Andreas Antonopoulos kalau nggak salah, nama belakangnya dia sebenarnya yang paling berjasa mengajarkan Bitcoin ke dunia itu si Andreas Antonopoulos. Nah dia bilang juga si DAS itu bukan privacy coin karena soalnya transaksi privasinya optional gitu.
Gitu ya. Yang ketiga ini nih, yang paling menarik ini nih. Venezuela tahun 2019 dia itu hyperinflation kan, teman-teman tahu lah pokoknya kacau balau tuh di Venezuela. Nah itu si Dash itu di negara itu diadopsi loh. Beneran dipakai, searching aja di YouTube ya. Dash Venezuela, beneran mereka pakai itu, pakai Dash untuk beli baju, beli makan pakai Dash itu di si Venezuela. Wah, luar biasa sih gitu menurut saya. Nah, karena kan duitnya nggak stabil. Duit mata uangnya apa gitu, nggak stabil banget, turun terus nilainya, inflasi banget, inflasi terus. Orang-orang pegang itu nggak mau dong tiap hari inflasi gitu. Nah itu diadopsi di DAS, ini beran besar loh waktu itu si DAS itu di Venezuela itu, kayak sampai sekarang sih mungkin masih dipakai. Kenapa bisa pilihnya Dash ya mereka? Nggak tahu lah, gue nggak tahu sih kenapa DAS ya. Mungkin salah satu pertama mungkin dia kan koin yang sudah mature sebenarnya kan. Dia di kalau salah 2014 deh dia tuh. Ya udah lama lah dia gitu. Nggak tahu deh gua. Tapi ini saya coba Google YouTube aja nih, banyak deh orang-orang beli pakai Dash gitu di Venezuela gitu. Dan si Dash itu termasuk ini nih loh. 2017 dia naiknya itu 15.000% loh dia waktu 2017. Waktu bull market 2017. Kita lihat chart sekarang ya. Ya. Si Dash. Nah, itu si Dash itu sebenarnya dia teknologinya ya maaf aja gitu. Sekarang udah banyak menawarkan teknologi yang baru ya. Tapi dia seperti Litecoin. Litecoin kan sebenarnya masih proof of work gitu. Masih kayak Bitcoin lah gitu. Tapi dia masih bertahan soalnya apa? Komunitasnya kuat. Gitu. Nah, si Dash tuh mirip sebenarnya, mirip si Litecoin gitu. Mungkin seangkatan kali ya dia. Walaupun ya duluan Litecoin lah gitu. Cuman gara-gara dia forkingan dari Litecoin gitu. Nah, kita lihat chartnya ya. 2017 itu dia termasuk aset yang perform ini loh, perform yang 150 kali, berarti kan 15.000 tuh. Iya. Ya. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat ya chartnya seperti ini nih. Ini 2017 2018. Nih, sekarang begini kelihatan lagi breakout kan Pin ya? Jadi bakal ATH lagi nggak? Nggak tahu nih menurut gua. Cuman kalau teman-teman trader kan lihat kayak gini, ini breakout kan kayak gini tuh. Gitu. Dia kayak mau ngepam sih menurut gua ya. Nggak kayak yang lainnya gitu, yang udah mati mah biasanya lurus aja. Ini kita bandingin sama privacy coin yang lain si ini nih Viro. Dulu namanya Zcoin, dia sekarang jadi nomor 338. Dulu dia nomor di top 100 kalau nggak salah. Lihat chartnya kira. Tuh, kayak gini dia kelihatan belum breakout. Tapi kalau si Dash itu kan dia walaupun teknologinya ya maaf aja udah rada jadul, masih proof of work dan kayaknya belum support smart contract sih kayaknya ya. Koreksi kalau salah saya ya. Tapi dari grafiknya nih kelihatan lagi breakout menurut saya. Ini mirip menurut gua sebenarnya sama Litecoin ya jauh beda gitu. Kalau Litecoin kenapa ya dia masih bertengger aja gitu. Dia kayak beneran sama kayak Bitcoin kayak gitu ininya. Walaupun teknologinya jadul tapi masih bullish aja orang gitu. Gitu ya, lanjut ya. Si Das. Oh yuk ya. Nah ini berarti kan tadi udah kita bahas teknologi simple aja lah ya. Dia proof of work, terus dia berada optional privacy coin, ada masternode, terus tadi isu-isu si Das. Nah sekarang nih opini gua nih, opini investor kripto gimana nih? Si Das itu dibilang kalau katanya salah satu kripto OG. Kalau teman-teman nggak tahu OG itu apa, itu tuh slang word gitulah, yang OG itu apa ya? Udah lama, orang lama gitu, kripto orang lama, dia di YouTuber bilangnya gitu salah satu. Nah saran gua ke Das itu ya hati-hati, ketinggalan zaman gitu, pesaing makin banyak gitu, tetapi seperti Litecoin dan Bitcoin masih maintain posisinya di pasar gitu menurut gua si Das itu. Dan chart tuh kelihatan mau take off sih menurut gua. Jadi
Don't miss out. Ini disclaimer on tuh ya, disclaimer on. Tapi disclaimer on. Tapi ini kalau bicara community ya gue ada yang kurang nih di sini, community-nya gede ini das itu. Walaupun kalau di Telegram kecil tapi Twitternya banyak banget. Kalau salah 300 ribuan gitu. Ini seperti Litecoin sih menurut gue lah kalau bicara community-nya gitu ya. Selevel Litecoin. Tapi disclaimer on ya, keputusan investasi di teman-teman. Oke. Ngomong-ngomong, hari ini Bitcoin jatuh lagi deh teh. Iya. Gimana nih teman-teman udah yang panik sell nggak? Jatuh tapi ada satu yang hijauin. Favoritnya Dedi. Koin jagoan gua, Cardano, dia menolak turun. Soalnya dia kan akhir bulan mau hard fork gitu tuh, Mary. Jadi si Cardano itu udah di multi aset era gitu. Jadi kita bisa bikin token tuh di Cardano dan 3 bulan berikutnya smart contract gitu dengan Bluetooth-nya. Jadi kalau bingung-bingung mungkin bisa ikutin saya gitu beli Cardano. Tapi udah mahal tadi gue lihat ya. Gimana? Udah mahal sekarang. Iya sih udah mahal, tapi potensinya adalah sampai $5 mah. Oke. Cukup kali. Singkat aja ya. Koin biasa. Ya. Ya, kita ketemu lagi besok. Kita bahas lagi koin-koin selanjutnya ya. Ya. Dari komennya teman-teman ya, nanti kita pilih lagi ya. Ya, yuk. Oke, sampai ketemu. Dadah.